Di sebuah kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Kartamerta dan memiliki kedua seorang putri yang bernama Dewi Galuh dan Dewi Kirana. Namun salah satu mereka harus menikah dengan Raden Inu Kartapati dari kerajaan Kahuripan, yaitu Dewi Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh yang merasa iri dengan adiknya Kirana, diam-diam Dewi Galuh mendatangi seorang penyihir untuk mencelakai Dewi Kirana dan mengutuknya menjadi keong mas dan ditinggalkan begitu saja di tepi sungai. Beberapa hari kemudian, Dewi Kirana ditemukan oleh seorang nenek parubaya dan dibawa pulang ke rumah Simbo yang bernama Mbok Sum. Setelah beberapa hari di rumah Mbok Sum, Dewi Kirana berubah menjadi manusia kembali pada saat siang hari. Namun setelah matahari terbenam, Dewi Kirana akan kembali menjadi keong mas. Pada saat menjadi manusia, Dewi Kirana sempat membuat masakan untuk Simbo. Menyadari Dewi Kirana tidak berada di istana, Raden Inu nekat untuk mencari Dewi Kirana. Setelah sekian lama mencari Dewi Kirana, akhirnya pun ditemukan di rumah Simbo. Setelah bertemu Raden Inu, mantra dari penyihir itu menghilang dan sang kakak meminta maaf. Dewi Kirana dan Raden Inu akhirnya hidup bahagia bersama. Dahulu kala, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kartapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa, Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggilku juga? Iya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kartapati dari kerajaan Kahuripan akan datang lusa. Lalu, apa hubungannya dengan kami, Ayahanda? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayahnya dari Raden Inu Kartapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa di antaranya kami akan dinikahi dengan Raden Inu, Ayah? Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan menikahkan Raden Inu Kartapati dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Terima kasih, Ayahanda. Kirana senang sekali. Sama-sama anakku, mari kita persiapkan segala sesuatunya. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan manjur akan menikah dengan Raden Inu Kartapati. Niat jahat untuk menyelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Permisi, apa ada orang di dalam? Apa yang Anda butuhkan, gadis manis? Aku membutuhkan bantuanmu, tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu. Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini. Siapa kamu? Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Tidak. Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala, dan keong mas tersangkut dalam jalanya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan. Oh, keong yang sangat cantik, aku akan membawanya pulang. Sampai jam segini, aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikannya lagi. Kalau tidak mendapatkan ikan, aku mau makan apa? Loh, kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Siapakah kamu, putri cantik?
Dari mana asalmu? Aku Canda Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena ia merasa iri kepadaku. Kasihan sekali dirimu, Nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu, sehingga tega ingin mengutukmu. Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, apapun dia akan lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini ya, Nak. Terima kasih ya, Nek. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun langsung mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air. Karena perbekalannya sudah habis, di gubuk itu sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Permisi. Iya, sebentar. Bukankah kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang ayo kita pulang. Ayahmu sudah menunggumu. Terima kasih banyak karena kamu sudah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh, Nenek, kenalkan ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah. Begini saja. Nenek ikut kami ke istana dan hidup bersama kami. Akhirnya Raden Inu membawa Chandra Kirana beserta nenek tersebut pulang. Chandra Kirana menceritakan semua perbuatan Dewi Galuh kepada sang ayah. Ayahnya meminta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bersama dan bahagia.